Halo Sobat Edson, salam pintar. Apa kabarnya nih? Jumpa lagi bersama saya Kak Tiar, tutor kimia Edson.id. Di video kali ini kita akan membahas tentang penggolongan materi. Kalian sudah siap? Sobat Edson, kita sudah tahu bahwa ilmu kimia itu adalah suatu ilmu yang mempelajari suatu materi dan perubahan materi itu. Nah, materi, apa sih yang disebut sebagai materi? Materi, sesuai definisinya, adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jadi, apapun yang menempati ruang dan memiliki massa, itu kita sebut sebagai materi. Artinya apa? Artinya benda-benda yang ada di bumi kita, semuanya kita sebut sebagai materi, termasuk makhluk hidup di dalamnya ataupun benda mati. Ya. Nah, terdapat dua jenis materi. Ya. Yang pertama yaitu materi yang dapat dilihat, ya, dapat dilihat dengan panca indera kita dan dapat diraba, seperti misalkan pulpen, cat, karet, ataupun barang-barang yang ada di dekat kalian seperti smartphone atau laptop kalian. Itu termasuk ke dalam suatu materi yang dapat dilihat. Kemudian, jenis materi yang kedua adalah materi yang tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan seperti udara. Ya, seperti gas-gas oksigen, karbon dioksida, nitrogen, itu kan tidak dapat kita lihat, tetapi kita hirup sehari-hari, seperti itu ya. Selanjutnya, seperti apa lagi? Seperti juga makhluk hidup yang sangat kecil seperti mikroorganisme, contohnya adalah virus ataupun bakteri. Itu masuk ke dalam suatu materi yang tidak dapat dilihat. Oke sobat, bagaimana sih penggolongan suatu materi yang ada gitu ya? Secara umum, materi ini dibagi menjadi 3 berdasarkan komposisinya. Ya, jadi materi itu ada yang terdiri atas unsur, kemudian ada yang terdiri atas senyawa, dan yang ketiga adalah suatu materi yang terdiri atas campuran. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah penggolongan materi dari unsur. Oke, apa sih yang disebut sebagai unsur? Unsur itu adalah zat tunggal yang paling sederhana. Jadi ingat kata-katanya adalah zat tunggal, ya, zat tunggal. Oke, di dalam kehidupan atau di dalam alam ini terdapat 118 unsur ya yang dikelompokkan pada suatu sistem yaitu tabel periodik namanya. Nah, unsur-unsur ini terdiri atas 94 unsur alami yang ada di bumi kita dan sisanya yaitu 24 merupakan unsur-unsur buatan manusia. Nah, bagaimanakah unsur-unsur dalam suatu sistem periodik? Kita akan lihat sebagai berikut. Sobat Edson, unsur-unsur yang menyusun suatu materi ini dikelompokkan atau diklasifikasikan dalam suatu sistem. Nah, sistem ini disebut sebagai sistem periodik unsur, di mana ditunjukkan ke dalam tabel periodik. Nah, tabel periodik ini nanti akan menghimpun unsur-unsur, di mana nanti unsur-unsur yang memiliki kemiripan sifat dikelompokkan ke dalam suatu golongan. Ya, kita mengetahui ada golongan utama yaitu golongan A, kemudian ada golongan B yaitu golongan transisi. Nah, golongan di dalam tabel periodik itu adalah kolom. Kolom ya sobat ya. Jadi kolom, kita lihat di sana, kolom pertama adalah golongan 1A, kolom kedua adalah golongan 2A, kemudian ini dijeda oleh golongan transisi atau golongan B. Jadi unsur golongan B ada di tengah-tengah sini, kemudian dilanjutkan dengan unsur golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Di mana unsur dalam satu golongan akan memiliki sifat yang mirip, yaitu sifat fisika dan sifat kimianya mirip atau sama. Nah, ada golongan, ada juga secara periode. Periode itu adalah baris di dalam tabel periodik. Jadi baris pertama ya, itu adalah periode pertama. Baris kedua adalah periode kedua, baris ketiga periode ketiga, baris keempat periode keempat, dan seterusnya. Ya, jadi dalam suatu sistem periodik ada kolom yang disebut golongan dan baris disebut periode. Dan ada juga di bawah sini unsur-unsur yang memiliki sifat kemiripannya tapi per periode. Miripnya itu seperiode. Sedangkan yang lain kan miripnya segolongan. Kalau ini miripnya seperiode. Nah, ini dipisahkan di bawah ya. Nah, yang pertama adalah
golongan lantanida, dan yang kedua adalah golongan aktinida. Baiklah, inilah unsur-unsur di dalam suatu tabel periodik. Sobat Edson, komposisi materi yang selanjutnya adalah materi yang tersusun atas senyawa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan senyawa? Senyawa adalah gabungan dari zat tunggal atau gabungan dari unsur-unsur yang berbeda. Oke ya, di mana gabungan-gabungan unsur ini terbentuk melalui proses reaksi kimia dengan perbandingan tertentu dan jumlah tetap. Jadi intinya senyawa itu adalah gabungan dari unsur-unsur yang berbeda dengan komposisi jumlah zat tertentu. Kemudian senyawa ini terbentuk dari dua ikatan atau lebih unsur-unsur ya. Jadi kan tadi senyawa ini terbentuk karena proses kimia gitu ya. Proses kimianya itu apa? Proses kimianya itu adalah suatu ikatan kimia di mana terjadi ikatan antara dua unsur atau lebih yang memiliki sifat berbeda dari unsur-unsur penyusunnya. Oke, dari sini kita bisa melihat contohnya adalah contoh suatu senyawa yaitu FeS atau besi 2 sulfida. Nah, besi 2 sulfida ini terbentuk dari apa sih? Nah, terbentuk dari unsur Fe, kita bisa lihat ya, unsur Fe yaitu unsur besi ditambah dengan unsur S yaitu sulfur atau belerang menghasilkan senyawa FeS besi sulfida ya. Kita bisa lihat ternyata si senyawa ini dia berasal dari unsur-unsur seperti Fe dan S. Kemudian setelah dipanaskan, serbuk Fe bereaksi dengan serbuk belerang menghasilkan produk FeS. Ini adalah contoh mekanisme dari reaksinya seperti apa. Nah, jadi awalnya si serbuk Fe itu berwarna abu-abu, kemudian serbuk belerang itu berwarna kuning. Ya, awalnya kan dia memiliki warna yang berbeda. Tapi ketika dicampurkan atau ketika direaksikan, dia menghasilkan senyawa FeS yang berwarna hitam, berwarna serbuk hitam. Artinya kan kita bisa lihat ternyata berbeda antara sifat senyawa dengan unsur pembentuknya. Oke, perubahan warna antara unsur penyusun, unsur Fe dan S dengan senyawa yang terbentuk FeS ini menandakan adalah terjadinya suatu ikatan atau terjadinya suatu reaksi kimia. Sobat Edson, untuk komposisi materi yang selanjutnya adalah materi yang tersusun atas campuran. Oke, apa sih yang dimaksud dengan campuran? Campuran adalah gabungan dua zat atau lebih yang masih memiliki sifat asli unsur-unsur pembentukannya. Jadi ini berbeda dengan senyawa. Kalau senyawa tadi, hasilnya itu akan memiliki sifat yang baru atau berbeda dari unsur pembentukannya. Tetapi kalau campuran, ini masih memiliki sifat yang sama atau sifat asli dari unsur-unsur pembentukannya. Oke, biasanya campuran ini terdiri atas dua zat dengan fase yang berbeda. Misalnya kita mau mencampur suatu padatan dengan suatu cairan, kita campurkan, nanti bisa menghasilkan suatu larutan. Nah, secara umum, suatu campuran akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu terbentuk dari dua atau lebih zat tunggal. Jadi bisa terbentuk dari dua zat tunggal atau tiga zat tunggal atau lebih, seperti itu. Yang kedua, komposisi pembentukannya atau komposisi pembentuknya tidak tetap. Yang ketiga, masih memiliki sifat asli zat pembentukannya tadi ya, makanya dia berbeda dengan suatu senyawa. Dan yang keempat adalah dapat dipisahkan secara fisik dengan penyaringan dan penyulingan. Jadi campuran ini bisa dipisahkan. Misalnya kita memisahkan suatu campuran air dengan pasir, yaitu kita bisa pisahkan dengan cara kita saring. Ataupun bisa juga dengan penyulingan. Penyulingan ini adalah pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan titik didihnya gitu ya, melalui proses destilasi namanya. Oke. Secara umum suatu campuran ini dibagi menjadi dua berdasarkan komposisi pembentukannya. Yaitu yang pertama adalah campuran homogen dan yang kedua adalah campuran heterogen. Kita akan bahas satu-satu ya sobat. Yang pertama adalah campuran homogen. Ya, sesuai dengan namanya adalah homogen, yaitu campuran yang sama di seluruh bagiannya dan membentuk satu fasa.
Nama lain dari campuran homogen adalah larutan. Artinya, campuran homogen ini adalah suatu campuran yang bercampur merata. Kita tidak bisa lagi membedakan antara zat setelah dan sebelum dicampur. Ya. Misalnya, kita mau mencampur air dengan gula. Kita sudah campurkan, nah, menghasilkan suatu larutan air gula. Setelah gulanya sudah terlarut semuanya di dalam air tersebut, kita sudah nggak bisa ngebedain lagi. Kita sudah nggak bisa ngelihat lagi gula di dalam campuran air dan gula. Nah, itulah dikatakan sebagai campuran yang bersifat homogen. Contohnya adalah larutan ya. Spesifiknya adalah larutan garam dan larutan NaOH. Campuran yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen ya, sesuai dengan namanya, yaitu adalah campuran yang tidak sama, membentuk dua fasa atau lebih, dan terdapat batas beda yang jelas di antara fasa-fasa tersebut. Artinya, campuran ini bersifat tidak merata. Kita masih bisa melihat ya zat setelah dicampur dengan zat sebelum dicampurnya, gitu ya. Masih bisa membedakan itu. Contohnya adalah pasir dengan air. Ketika kita mencampurkan air dengan pasir, kan pasirnya itu tidak larut dalam air. Sehingga di dalam hasil campurannya, kita masih bisa melihat pasir di dalam hasil campuran tersebut. Campuran ini terdiri dari dua jenis zat yang berbeda fasa. Pasir dalam fase padatan dan air dalam fase cairan. Pasir dan air dapat dipisahkan dengan filtrasi ya atau penyaringan. Jadi, campuran heterogen dapat dipisahkan melalui proses filtrasi atau penyaringan. Oke Sobat Adsense, demikianlah pembahasan tentang penggolongan materi. Mudah bukan? Sampai jumpa lagi di video berikutnya bersama Kak Tiar. Jangan lupa belajar dan salam pintar. Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!